manfaat atau kegunaan dari KIHT ini. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ini perhatian negara begitu besar ya kepada para penikmat rokok ini sebenarnya, karena para penikmat rokok ini penghasil dari 220 triliun tadi, 220 triliun, 2% atau 3%-nya itu lari menjadi dana bagi hasil cukai, jadi HCHT, yang ditransfer oleh kami dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah pusat, digelontorkan dana alokasi umum ke daerah sebesar 2% dari total hampir 230 triliun tahun ini, hampir 300 triliun tahun ini. Nah, dari para penikmat rokok yang pembayar cukai, kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyumbang cukai tadi. Nah, kemudian lari kembali ke daerah dalam bentuk BPHCHT. Ya. Nah, yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40%-nya untuk kesehatan, nah yang 10% itu untuk penegakan hukum. Di penegakan hukum itu dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah pembentukan kawasan industri hasil tembakau yang tadi sudah studi kelayakannya sudah ada 3 kabupaten kota yang layak di Priangan Timur ini. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan info bahwa memang Priangan Timur ini menjadi pasar dari perdagangan rokok ilegal dari tetangga di sebelah. Ya. Untuk tahun ini pemusnahan sudah 2 juta, kemudian penangkapan sampai bulan November ini saja sudah 3 juta. Jadi cukup masif juga rokok ilegal. Nah, kemudian kami dari Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, itu telah banyak melakukan penindakan rokok ilegal ya, penegakan hukum itu banyak sekali. Bahkan Pak Indri Karyadi untuk tahun ini sudah menerbitkan 2 surat dimulainya penyidikan. Ya, jadi kita tidak main-main terhadap rokok ilegal, baik yang sifatnya preventif maupun represif sudah kita lakukan. Nah, sayang sekali kalau apabila ada teman-teman kita di Garut ini yang menjadi korban atau menjadi tersangka atau kemudian sudah dipidana kemarin 1,2 tahun untuk SPDP yang pertama. Nah, untuk menghindari hal itu makanya kita pemerintah pusat dengan Pemda bekerja sama untuk pembentukan KIHT ini. Ya, jadi para penikmat rokok betul-betul diarahkan untuk merokok yang legal. Jadi dari pembayar cukai masuk ke APBN, turun ke Pemda sekarang bikin KIHT. Nah, nanti di KIHT ini akan ada industri rokok yang gampangannya itu menghadirkan gudang garam lah di Kabupaten Garut gitu Pak Sekdis. Nah, ini kita lihat bagaimana kawasan industri ini sangat didorong oleh pemerintah karena punya keunggulan. Tadi niatnya adalah untuk memberantas rokok ilegal. Tapi dari sudut Pemda maupun pelaku usaha nanti ada kemudahan izin, ya, kemudahan izin. Saya mau izin berdiri ya, bisa ya. Yang pertama ada kemudahan izin, yaitu tidak harus 200 meter untuk pabrik rokok. Biasanya kan ada kendala pabrik rokok ini ilegal karena tidak sanggup untuk penyalahan seluas 200 meter. Nah, ini perizinannya dipermudah, jadi boleh tidak 200 meter. Kemudian di situ juga nanti ada kerjasama kegiatan, contohnya kerjasama kegiatan pelintingan. Nah, ini sama pelintingan dan penggunaan mesin. Jadi sudah sangat ditunggu sebenarnya kawasan industri di Garut ini, karena teman-teman pabrik rokok di Tasik, saya sebut saja ya PR Jangkar, itu sudah sangat ingin numpang ngegiling istilahnya, ingin numpang ngegiling menggunakan mesin yang ada di KIHT ini, karena mereka tidak sanggup untuk membeli mesin. Jadi harapannya adalah dengan KIHT ini membantu pabrik rokok yang sudah legal atau yang belum legal tadi untuk menjadi legal dengan cara
mesin bersama. Itu mungkin nanti Bu Ineke bisa membiayai pembelian mesin ini mungkin. Baik, kemudian nah ini pengecualian tadi saya sebutkan tidak harus 200 meter ya. Jadi pabrik rokok ya bisa bergabung di KIHT ini tidak harus 200 meter. Silakan bergabung, nanti ada pabrik A, B, C, nah itu silakan. Nah kemudian yang lebih mantap lagi ini adalah penggunaan jaminan bank. Kemudian pembayaran cukainya ditunda selama 90 hari. Jadi cash flow-nya sangat dibantu. Dan pabrik-pabrik besar seperti Gudang Garam, Sampurna, Kudus, Jarum itu menggunakan fasilitas ini. Pelunasan cukai dengan kredit cukai atau penundaan pembayaran cukai. Nah mudah-mudahan nanti di Garut punya KIHT bukan untuk menyaingi Gudang Garam, tapi mengisi tempat yang kosong dari rokok-rokok ilegal tadi, supaya rokok-rokok ilegal tidak ada lagi. Bahkan kalau pemasaran lebih masif untuk tujuan ekspor itu lebih baik lagi, karena selain membuka lapangan kerja juga tentu akan menambah ada efek samping dengan peningkatan ekonomi Garut khususnya. Baik, kemudian lahan ini disediakan oleh pengelola, oleh Pemda. Kemudian ini industri KIHT ini semua bergabung di sini, mulai dari bahan baku, kemudian naik ke proses produksi sampai ke barang jadi. Ya. Nah ini untuk pengusaha pelaku usaha ini terdiri dari 3 ya, ada pengusaha kawasan, kemudian ada pengusaha pabrik, kemudian ada pengusaha pendukung dari IHT tadi. Nah kemudahannya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini industri pendukung akan tumbuh industri tembakau campur, ada untuk pengangkutan, ada untuk pembuatan etiket rokok itu, kemudian ada industri filter, kemudian ada industri pengemasan plastik, ada industri pembuatan kardus. Dan untuk nanti di KIHT ini semua akan ada bea cukainya di sana. Jadi bea cukai akan mengawasi secara fisik untuk keluar masuk barang kena cukai, ya. Karena rokok itu adalah barang yang harus dilengkapi bea cukai setelah selesai dibuat. Makanya ada bea cukai di sini untuk mengawasi keluar masuknya BKC tadi. Kemudian untuk pengusaha KIHT maupun pabrik rokok itu punya kewajiban yang harus mungkin siap diaudit, ya, siap diaudit. Karena tadi ada kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Kalau tidak melakukan pencatatan dan pembukuan, dia akan dikenakan denda. Nah ini gambaran seperti apa KIHT itu nanti. Ini di Kudus, di Sopeng sudah terjadi ya. Dan saya dengar alhamdulillah cukup menggembirakan kabarnya kegiatan di sana. Nah ini tadi yang saya mungkin bisa bantu adalah untuk pabrik yang sudah mempunyai mesin, sehingga bisa membantu pabrik rokok yang mungkin ada kesulitan modal untuk membuat sigaret kretek mesin. Nah ini industri pendukungnya nanti ada industri karton, industri branding, ya, industri untuk pengepakan, industri filter. Jadi ini hampir sama menghasilkan gudang garam yang ada di Kediri, yang terdiri dari berbagai macam unit itu dikumpulkan di sini di Leres nanti rencananya mungkin. Ya Pak Camat, mudah-mudahan bisa didukung niat baiknya Bu Ineke untuk memberantas rokok ilegal dan membantu bea cukai juga. Ya. Nah ini. Kemudian ini proses produksi yang akan ada di KIHT. Pertama, proses pencampuran bahan baku. Ini dari cengkeh dicampur sama tembakau dan ada sausnya juga. Nah ini untuk diketahui Bapak Ibu Saudara bahwa untuk pencampuran ini memang ada rasa bau ya, ada wangi dari bau wangi juga, wangi saus dicampur tembakau dicampur cengkeh. Nah ini akan
Kemudian akan masuk ke proses berikutnya adalah pelintingan. Kemudian proses berikutnya adalah pengemasan. Kemudian proses berikutnya setelah jadi tadi kita bisa lihat di video adalah pelekatan bea cukai. Nah, sampai di sini ini barang kena cukai selesai dibuat dan ini wajib cukai dan ini harus dilekati bea cukai. Ya, kalau sudah keluar harusnya sudah aman semua, jadi bisa memperkecil dari rokok ilegal. Nah, dari KIHT itu tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan lebih mempermudah bagi bea cukai, bagi Pemda, dan bagi asosiasi juga untuk mengawasi supaya rokok ilegal itu makin nol, makin habis. Bisa dilakukan pelatihan entrepreneur dan ilmu pemasaran bagi pengusaha di KIHT. Jadi UIN itu lebih mudah nanti masuk di kawasan industri itu. Kemudian kerjasama Pemda dan komunitas petani juga untuk mempermudah penyediaan bahan baku. Untuk Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa APTI Garut itu sangat mendukung adanya KIHT ini karena akan mempermudah pemasaran buat produk hasil dari mereka ya. Nah itu dari APTI Garut sangat menunggu KIHT ini kapan gitu, sehingga mereka akan lebih juga memperluas pemasaran mereka para petani itu sehingga bisa terangkat ekonominya. Kemudian ini ada kalau sudah di KIHT legalitasnya sudah jelas untuk BUMD atau koperasi sehingga apabila butuh modal akan lebih dipercaya dan bisa mendapat pinjaman tanpa bunga atau melalui unit usaha rakyat misalnya seperti itu. Kemudian penyedia jasa atau angkutan atau hal-hal lain itu bisa diusahakan oleh badan usaha milik desa atau koperasi. Ini artinya akan menggerakkan ekonomi Garut sehingga nanti kesejahteraan untuk seluruh warga negara, untuk seluruh masyarakat Garut akan lebih meningkat lagi. Itu harapan dari pembentukan KIHT ini. Kemudian nanti di KIHT ini akan muncul peluang baru, yaitu pembentukan koperasi misalnya seperti itu, atau ada usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pembuatan rokok, ya. Nah, kemudian di sini juga akan ada mungkin semacam untuk penetrasi pasar, supaya rokok-rokok dari KIHT lebih enak, lebih bersaing sehingga para penikmat rokok akan menambah pilihan selain dari gudang garam atau sampurna yang sudah ada, gitu. Atau bahkan bisa menembus pasar ekspor, itu akan menambah devisa negara, gitu. Nah ini persiapan KIHT. Yang pertama adalah tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen dengan ketinggian paling rendah 2 meter. Jadi dibuat pagar paling rendah 2 meter, kemudian yang memisahkan rumah tinggal, bangunan, halaman, dan tempat lain yang bukan bagian dari kawasan tadi. Jadi harus ada pembatas. Yang kedua, mempunyai luas lokasi bangunan atau tempat usaha sesuai dengan luas yang sebagaimana di izin dari Kementerian Perindustrian. Nah, karena sekarang rencananya baru 0,5 hektar ya Bu ya. 0,5 hektar. Nanti bertahap mungkin akan menjadi lebih luas, akan sampai ke 5 hektar. Sekarang baru 0,5 hektar. Nah, mudah-mudahan KIHT ini berkembang dengan baik. Uangnya ada dari DBHJAT, prosesnya sedang berjalan seperti sekarang. Tinggal nanti outputnya akan ada kawasan. Nanti outcome-nya, dampaknya akan ekonomi makin meningkat. Kemudian benefitnya masyarakat akan menjadi lebih sejahtera, tidak ada demo-demo lagi. Kemudian ini ada satu pintu masuk, yaitu yang diawasi oleh Bea Cukai, ada pengawasan pengeluaran. Kemudian di sini juga kawasan ini menjadi pusat untuk pengembangan industri lebih lanjut. Nah, untuk izinnya di Bea Cukai itu izinnya legal itu mudah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini kan saya sampaikan barangkali ada
adik, bapak, ibu, tante, saudara yang ingin membuat pabrik rokok, syaratnya adalah nomor pokok pengusaha barang kena cukai, dan itu mudah, legal itu mudah. Ya. Jadi untuk pembuatan DPPKC hanya mengajukan permohonan izin lokasi. Ya, periksa lokasi, setelah ada berita acara pemeriksaan lokasi, itu BAP selesai, kemudian ajukan permohonan untuk memperoleh NPWBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dalam jangka waktu 5 hari kerja itu harusnya sudah keluar dan tidak dipungut biaya alias gratis. Ya. Kepala kantor ada di sini, Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya menjamin bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai Tasikmalaya gratis. Apabila ada pungli, ada hal-hal yang negatif, ada yang miskondak atau ilegal, silakan laporkan kepada kami. Nah, ini persyaratan untuk membuat kawasan adalah yang pertama NPWP, kemudian PKP, kemudian NIB, ya, kemudian izin pengelolaan dari IUI, dari dinas, kemudian sama bukti kepemilikan kawasan. Nah, caranya sederhana, mudah. Itu hanya kan ajukan permohonan, setelah itu nanti dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi. Nah, dari dokumen-dokumen ini BAP-nya nanti akan kami minta, ya, melalui Pak Indria, kemudian kita bawa ke Kanwil untuk melakukan pemaparan proses bisnis. Jadi ini nanti pengusaha kawasan KIHT itu akan memaparkan proses bisnis seperti apa. Misalnya ini Pak, bahan bakunya mulai dari sini, kemudian ada berapa tempat, kemudian nanti pelintingan di mana, kemudian nanti pencampuran, blending itu di mana seperti apa. Nah, itu dijelaskan di pemaparan proses bisnis ini. Kemudian pelekatannya seperti apa, di mana, kemudian jumlah tenaga kerja yang terlibat berapa orang, berapa banyak, kemudian dampak ekonominya seperti apa. Nah, ini silakan di pemaparan di provinsi ini. Nah, nanti dalam jangka waktu 1 jam setelah pemaparan tadi, 1 jam ya Bapak Ibu, Kak Hamil, Kepala Kantor Wilayah itu akan memberikan keputusan apakah menolak atau menerima permohonan untuk penerbitan NPWBKC untuk KIHT. Gitu. Ya. Sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Nah, kewajiban pengusaha kawasan, ya, saya nggak tahu nanti dari Indah yang berminat untuk menjadi pengusaha kawasan KIHT ini siapa? Apakah dari Pemda berupa koperasi atau BUMD atau dari swasta? Nah, silakan saja. Nah, ini kewajibannya adalah yang pertama memasang tanda nama perusahaan sebagai pengusaha kawasan. Kemudian menyediakan ruang sarana kerja untuk Bea Cukai untuk mengawasi GNL tadi. Kemudian menyediakan CCTV. Jadi CCTV untuk bisa merekam paling tidak datanya 7 hari sebelumnya. Jadi CCTV ini untuk bisa melihat, mengawasi proses bisnis mulai dari in sampai dengan out. Kemudian melaporkan data pengusaha pabrik yang ada di KIHT tadi serta pengusaha lainnya. Kemudian juga melaporkan apabila ada perubahan data. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mengajukan permohonan apabila ada perubahan data. Ya. Nah, ini hal yang mungkin bisa untuk mudah lah untuk dilakukan. Baik, selanjutnya untuk para pengusaha tadi untuk pengusaha di kawasan, ya, para pengusaha kawasan KIHT itu tadi izinnya dari Kanwil Kantor Wilayah. Sedangkan untuk para pengusaha rokok di dalam kawasan, ya, para pengusaha rokok di dalam kawasan itu permohonan NPWBKC-nya diterbitkan oleh Pak Indria, oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tasik. Nah, caranya cuma ada 2 sederhana tadi, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan administrasi permohonan. Ya. Jadi ini juga sangat cepat, 3 dan tidak dipungut biaya. Kalau ada hal-hal yang sulit, silakan dapat menghubungi saya atau Pak Didin sebelah sana atau Bea Cukai Tasik.
pasti kita bantu, karena yang pengen legal itu pasti kita bantu. Kalau ilegal pasti kita berantas, pasti kita gempur. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pindah sedikit, kami mohon bantuan dari teman-teman yang ada di sini, mohon dengan sangat, karena negara kita memang sedang membutuhkan anggaran ya, APBN. Juga kita kasihan terhadap para pengusaha rokok yang legal. Maka ketika ada rokok yang ilegal, mohon untuk tidak menjual atau tidak mengkonsumsi. Ya, kemudian hindari rokok ilegal karena tidak jelas start dan nikotinnya. Ya, terus tidak menyumbang negara juga. Nah, silakan hubungi atau bea cukai ke nomor ini 0811 2002 321 atau lapor kepada Satpol PP Setempat. Ini sudah berjalan, laporan juga sering masuk. Dalam 1 bulan ada mungkin sekitar 10 keluhan atau pengaduan terkait rokok ilegal. Pasti akan kita tindak lanjuti. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya ini waktunya dibatasi sampai 11:30, tapi belum ada sesi pertanyaan. Saya tambah waktu lagi 10 menit buat Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya atau masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi